wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwatuni Arifai, NIM 153, dan rekan saya Elviani, NIM 032. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi metodologi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu pengertian metodologi pembelajaran. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metodos yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Arifin, metodologi berasal dari kata meta yang berarti melalui, hodos yang berarti jalan atau cara, dan logos yang berarti akal atau ilmu. Maka, metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik agar tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan dapat tercapai. Dengan cara membimbing, melatih, memberi contoh, mengatur, serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar, sehingga pengajaran tersebut sesuai dengan daya serap peserta didik dengan berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metodologi pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor peserta didik. Faktor peserta didik terdiri dari perbedaan jenjang pendidikan. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkatan jenjang pendidikan siswa. Sebagai contoh, pemilihan metode pembelajaran untuk anak kelas 1 SD biasanya dengan metode belajar yang sederhana dan menyenangkan, karena tingkatan berpikirnya masih konkret. Misalnya, saat membahas mengenai saling berbagi, guru harus menunjukkan dan mengajak peserta didiknya untuk saling berbagi dengan cara membagi makanan maupun saling berbagi mainan dengan cara mempraktekannya. Kemudian, latar belakang peserta didik. Latar belakang peserta didik dapat ditelusur dari keluarga, pola didik, pola asuh, kondisi tertentu, misalnya ekonomi, sosial, budaya, anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Kemudian, tingkat intelektualitas. Pada bagian ini, yang dimaksud dengan tingkat intelektualitas mencakup gaya belajar dan daya serap peserta didik dalam mengolah informasi dan menyerap substansi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metodologi pembelajaran yang kedua yaitu faktor dinamika kelas. Faktor dinamika kelas terdiri dari jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik dalam satu kelas perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan baku mengenai standar jumlah peserta didik dalam satu kelas, namun kenyataannya aturan tersebut masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian, karakter kelas. Pemilihan metode pembelajaran harus memperhatikan karakter kelas. Karakter kelas menyangkut sifat dan sikap peserta didik dalam tataran umum untuk ruang lingkup kelas. Guru harus memiliki ketajaman pandangan dan mampu menilai karakter yang dimiliki oleh kelas-kelas yang diampunya. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor ketersediaan fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, ketersediaan fasilitas belajar bukan lagi suatu kendala. Namun demikian, tidak semua sekolah memiliki fasilitas pembelajaran dengan standar yang diharapkan. Kemudian yang keempat, faktor tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan agar peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku, di mana perubahan tersebut bersifat positif dan bertahan lama. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan mampu menjadikan peserta didik meraih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Dengan penggunaan metode yang tepat, tujuan pembelajaran yang mencakup pembangunan individu di ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Kemudian yang kelima, faktor materi pembelajaran. Pada bagian ini, hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran adalah apa materinya yang akan dipelajari, what, seberapa banyak materi yang hendak dipelajari, how much, dan bagaimana tingkat kesulitan, how hard, materi yang hendak dipelajari. Kemudian yang keenam, faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar pembelajaran berjalan dengan dinamis, tidak ada waktu terbuang tanpa arti, kegiatan pembukaan, inti, dan penutup disusun secara sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kesanggupan guru. Guru memang dituntut untuk selalu menunjukkan performa yang selalu prima dalam setiap pembelajaran yang diampunya. Memilih suatu metode pembelajaran pun harus menimbang kesanggupan guru. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi dalih pembenaran bagi guru untuk menunjukkan performa yang terlalu apa adanya dan yang biasa-biasa saja. Tuntutan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kualitas harus selalu diupayakan oleh setiap pendidik.